Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisika, perubahan kimia, sifat fisika, sifat kimia. Masih di seputar klasifikasi materi. Selamat belajar. Sifat dan perubahan materi. Setiap benda atau zat memiliki sifat yang tetap dan ada juga sifatnya yang berubah-ubah. Sifat materi dibagi atas dua, sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat materi yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi tersebut, yang terdiri dari massa dan volume. Sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat intensif dibagi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Terdiri dari berat jenis, kerapatan atau massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik dan panas, kekerasan, elastisitas, kemagnetan, titik leleh, titik didih, titik beku, kekentalan atau viskositas, kekeruhan, warna, rasa, dan bau. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat atau karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antar materi dengan materi lainnya, berkaitan dengan terbentuknya zat baru. Terdiri dari kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, dan daya ionisasi. Perubahan materi. Perubahan materi terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia antara lain, yang pertama itu perubahan fisika tidak menciptakan zat baru, perubahan kimia tercipta zat baru. Kemudian yang kedua, perubahan fisika mampu untuk dapat kembali ke dalam bentuk awal atau ke zat asal. Kemudian perubahan kimia sulit untuk kembali ke zat asal. Yang ketiga, sifat dari partikel zat asal masih bisa diamati untuk perubahan fisika, sedangkan untuk perubahan kimia, sifat dan partikel yang terbentuk berbeda dengan zat asal. Kemudian keempat, perubahan fisika komposisi materinya tetap, sedangkan perubahan kimia komposisi materinya berubah. Perubahan fisika. Yang pertama itu adalah perubahan wujud zat. Contohnya, proses perubahan zat padat ke cair disebut mencair, kemudian cair ke padat disebut membeku, kemudian ada padat ke gas menyublin, gas ke padat menyublin atau mengkristal, kemudian ada gas ke cair mengembun, cair ke gas menguap. Dalam proses perubahan wujud zat, ada peristiwa memerlukan kalor atau panas dan melepaskan kalor atau panas. Yang kedua, perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya, peristiwa kertas yang diremas, beras yang ditumbuk menjadi tepung, kayu dipotong menjadi meja, benang ditenun menjadi kain. Sedangkan yang ketiga yaitu kelarutan dan pengeringan. Contohnya, gula yang dilarutkan dalam air, jagung yang diubah menjadi jagung kering, pakaian kering yang dijemur. Kemudian perubahan karena pemanasan dan adanya listrik. Contohnya, besi memuai ketika dipanaskan, kawat atau kabel telepon memuai saat siang hari, kemudian filamen pada lampu pijar menyala. Perubahan kimia. Perubahan kimia antara lain, yang pertama ada pembakaran, contohnya kertas dibakar, kayu dibakar, kembang api dibakar, dan sebagainya. Yang kedua, pembusukan dan perkaratan. Contohnya, nasi basi, besi berkarat, pembusukan sampah, pelapukan kayu. Yang ketiga, pencampuran zat. Contohnya, batu kapur dicampur dengan HCl menghasilkan endapan putih, cuka dicampur soda kue menghasilkan gas karbon dioksida.
Yang ketiga, proses peragian, contohnya susu menjadi keju, singkong menjadi tapai, tepung berubah menjadi roti. Kemudian ada yang keempat, proses biologi makhluk hidup, contohnya proses fotosintesis, proses pencernaan makanan, proses pernapasan, dan proses pertumbuhan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!